Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali diskusi, namun sebelumnya kita akan kembali lihat hasil dari jejak pendapat yang dilakukan di media sosial yang menyoroti mengenai apakah pemilu yang jurdil penting bagi Anda. 91% mengatakan iya. Kita ke Mas Imam. Mas Imam, sebetulnya dari segi pendidikan politik, apakah sudah cukup atau belum menurut Anda hingga ada pemahaman merata mengenai pemilu yang jujur dan juga adil? Iya, saya rasa ini istilah yang udah cukup populer. Saya nggak tahu di kalangan anak muda, tapi yang pernah mengalami masa-masa Orde Baru, meskipun hanya waca istilah dan prakteknya belum tentu, ini istilah yang udah banyak diketahui. Dan tentu jujur dan adil sebagai nilai yang harus terjawantahkan dalam proses memilih dan juga proses sebelum memilih, itu harusnya menjadi suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Dan saya rasa orang mengetahui bahwa ini adalah prinsip-prinsip yang harus dikedepankan. Dan kalaupun ada keraguan terhadap lembaga yang akan katakanlah misalnya KPU mengenai bagaimana kampanye pemilihan umum yang jujur dan adil ini bisa diselenggarakan, jangan lupa bahwa kalaupun dalam konteks pemerintahan saat ini banyak keraguan-keraguan, tapi pemerintahan yang ada saat ini juga bisa ada karena ada pengawasan dari masyarakat sipil, misalnya dengan kawal pemilu dan lain-lain. Jadi jujur dan adil tentu suatu hal yang menjadi mandat buat pemerintahan. Tapi saya pikir selama juga kita melihat bahwa dalam 2 pemilu terakhir bahwa masyarakat sipil juga punya peran yang cukup besar dan bermunculan pula organisasi dan gerakan yang mencoba memantau apakah memang ini diselenggarakan secara jujur dan adil. Saya melihat itu indikasi bahwa pemilih itu juga tetap melihat bahwa ini sebagai suatu nilai yang harus dijaga dan ada kepercayaan untuk itu, meskipun belakangan ini ada hal-hal yang dikhawatirkan. Tapi saya rasa selama apa yang pernah dilakukan di masa lalu itu bisa terjadi, dan dalam konteks sekarang dalam konteks teknologi media baru yang lebih demokratis dan partisipatoris, di mana orang bisa mengawal, memotret, mendokumentasikan, selama itu tidak dikontrol dan selama itu tidak disensor ataupun dibatasi melalui cara-cara yang tidak demokratis, saya pikir masyarakat mungkin masih bisa percaya bahwa pemilu yang jujur dan adil bisa diselenggarakan. Oke, baik, saya akan ke Pak Sukidi untuk melihat tadi pemetaan dari hasil respon, dan memang kemudian dominasinya mengatakan ingin pemilu yang jujur dan juga adil. Tapi kan kita lihat ada bagian yang kemudian ada responden yang secara jujur ini mengatakan pemilu yang jujur dan adil ini tidak penting. Ini artinya apa? Indikasinya apa menurut Pak Sukidi? Saya pribadi lebih melihat bahwa pemilu ini sebenarnya pertarungan dan sekaligus pertaruhan untuk masa depan bangsa ini. Pemilu yang jujur dan adil serta demokratis itu menjadi satu keniscayaan agar bangsa ini selamat dari kematian demokrasi. Tanpa pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, maka kita akan bergerak ke arah kematian demokrasi itu sendiri. Dan kematian demokrasi menandakan bahwa kita setback yang begitu jauh ke rezim otoriter. Otoriter yang rentan sekali pada demokrasi kriminal, sesuai istilah yang diperkenalkan oleh Jeffrey Winters. Karena itu saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia agar betul-betul menjadikan pemilu ini sebagai momentum kebenaran untuk memilih pemimpin berdasarkan hati nurani. Kenapa? Karena kalau pemimpin tidak dipilih berdasarkan hati nurani, hanya bersandar pada bansos, hanya bersandar pada politik uang, maka kita akan bergerak pada persimpangan jalan. Dan karena itu kita harus bahu-membahu, bergotong royong untuk menyuarakan kebenaran kepada masyarakat bahwa pemilu yang jujur dan adil dan demokratis itu menjadi keniscayaan. Dan pemilih, terutama pemimpin presiden dan wakil presiden, harus ditentukan semata-mata berdasarkan kesadaran nurani. Nurani itulah yang membawa kita pada kebenaran, pada kesucian. Dan karena itu mereka yang tidak memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR,
tidak berdasarkan nurani tapi berdasarkan politik uang, maka sebenarnya kita bergerak di persimpangan jalan. Oke, baik. Nah, ke Prof. Asep, masih kemudian menyoroti mengenai hasil dari jejak pendapat tadi. Ada kemudian kelompok yang mengatakan peduli mengenai pemilu jujur yang adil, ada yang mengatakan tidak peduli pada pemilu jujur yang adil. Ini apakah nantinya pasca pemilu bisa menjadi sumber masalah atau tidak mengenai polarisasi dua kelompok ini, Prof. Asep? Pertama, saya bergembira dengan hasil polling bahwa jujur dan adil masih penting atau sangat penting untuk sebuah demokrasi, karena dia melihat sebagai sebuah konsep filosofi bahwa jujur dan adil di dalam proses demokrasi atau pemilu ini akan menjadikan sebuah fondasi. Nah, saya melihat dari yang 9 ini ada sebuah pesimisme, 9% itu artinya dia merasa saya tidak yakin ini jujur dan adil, seolah-olah nampaknya begitu. Tapi bagi kita perlu melihat bahwa dari konteks itu bukan dalam masalah bagaimana terjadi polarisasinya. Karena kalau saya lihat dalam konteks sekarang, jika dibandingkan pemilu yang lalu, polarisasi relatif kecil dibanding dengan pemilu-pemilu yang lalu. Nah, yang harus kita perhatikan adalah bukan hanya masalah pemilu jurdilnya yang sudah nanti dihasilkan, tetapi bagaimana implementasi setelah itu yang akhirnya hasil pemilu itu menunjukkan praktek demokrasi, praktek pemerintahan yang disebut dengan good governance itu sendiri. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kalau kita hanya menyerahkan setelah pemilu kemudian kita lengah kembali, maka kita tidak tahu praktek dari pemerintahan ini apakah akan setback ke belakang sebagaimana yang lalu atau kita melakukan satu perubahan. Nah, inilah yang harus kita lakukan adalah gerakan moral dan juga civil society yang harus kuat dan juga bagaimana law enforcement, sehingga kita perlu adanya media yang begitu penting untuk mengontrol dan juga dunia kampus, kemudian masyarakat dalam konteks ini. Dan saya sebagai akademisi berharap pemilu ini adalah pemilu yang damai, jurdil, sehingga bagaimanapun harapan kita untuk menempuh negara Pancasila ini akan menjadi lebih baik. Oke, baik ke Mas Imam mengenai topik kita, karena kita sudah ada di penghujung acara mengenai menggugah nurani negeri. Oke, nurani ini pasti dimiliki oleh seluruh voters kita dalam konteks pemilu ke depan. Dan saya sepakat sekali dengan Pak Sukidi tadi bahwa itulah kunci ya dari bagaimana pemilu ini nanti akan bisa terselenggarakan dengan baik dan proses memilih dan memberikan mandat kepada siapapun yang memenangi pemilu, baik itu legislatif maupun presiden, untuk bisa menjalankan apa yang sebenarnya ada di nurani masyarakat. Tapi memang yang paling terpenting kalau buat saya adalah bagaimana kemudian sejauh ini semua nurani yang menjadi suara dari kalangan yang belum tentu memiliki kanal-kanal dan saluran-saluran itu juga terkemukakan dalam proses pemilu ini dan sesudah pemilu dalam kebijakan-kebijakan. Dan saya pikir kampus dan masyarakat sipil sebagai dua organisasi yang memiliki keistimewaan dan juga memiliki kanal untuk bisa menyuarakan nurani rakyat, itu bisa memberikan ruang-ruang itu. Dan saya pikir itu yang akan penting untuk dalam konteks menggugah nurani negeri. Dan nurani itu saya pikir sudah bisa diangkat dari gerakan masyarakat sipil yang sebenarnya sudah menyuarakan banyak hal yang selama ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Imam, Pak Suki dan juga Prof. Asep telah berbincang dan berdiskusi untuk malam hari ini. Semoga perbincangan ini menjadi manfaat untuk para pemirsa Metro TV. Pemirsa, pemimpin adalah panutan. Bila perilakunya baik, maka ia akan jadi teladan. Namun bila buruk perilakunya, dapat dibayangkan seperti apa dampak kerusakan. Contohnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Salah satu tuduhan terhadap Trump adalah persekongkolan dan campur tangan dalam pemilu. Nilai dan norma adalah kesepakatan sosial yang bersifat dinamis. Tingkatnya bisa jadi tinggi bila kita bersepakat untuk menerapkan standar nilai dan norma yang tinggi. Namun bisa juga rendah jika kita memilih untuk permisif terhadap beragam praktek tercela di sekitar kita. Ekonom Dian Acemoglu mengajukan argumentasi. Kunci menjadi negara maju dan makmur adalah memastikan institusi politik yang inklusif, yaitu pembatasan kekuasaan melalui mekanisme check and balances serta rule of law.
Institusi politik yang inklusif akan melahirkan institusi ekonomi yang inklusif pula, yaitu adanya kesetaraan dan kemudahan akses berusaha. Saya Fitri Megantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.